my broer het net vir sy vriend geleen vir die otter. Emma adalah seorang guru taman kanak-kanak di salah satu kota kecil bernama Stellenbosch di Afrika Selatan. Kebetulan di hari itu adalah hari terakhir Emma mengajar di akhir tahun kegiatan sekolah. Liburan panjang yang seharusnya menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang, justru sebaliknya menjadi momen yang tidak diinginkan oleh Emma saat itu. Hubungannya dengan sang pacar yang saat ini sedang ada masalah adalah salah satu alasan tidak bersemangatnya Emma untuk mengisi libur panjangnya itu. Sampai akhirnya Emma pun memutuskan untuk liburan dengan mengunjungi ayahnya di sebuah peternakan desa terpencil. Dan di keesokan paginya berangkatlah Emma menuju ke peternakan ayahnya. Ia menyempatkan diri menelpon sang ayah untuk sekedar memberi kabar dengan mengatakan kalau dia saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ayahnya itu. Di tengah perjalanan, Emma terlihat begitu sangat kesal karena tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari pacarnya yang mengatakan kalau dia ingin berbicara dengan Emma untuk menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik. Mendapatkan pesan seperti itu justru membuat Emma kesal hingga terungkaplah pertengkaran mereka yang ternyata berawal dari hal yang sepele, di mana Emma memergoki pacarnya memukuli seorang pria di lokasi sebuah bar beberapa waktu yang lalu. Namun kekerasan seperti itu tentu saja tetap tidak dibenarkan oleh Emma. Sekalipun pacarnya tersebut mengelak dengan mengatakan kalau semua itu terpaksa ia lakukan untuk membela diri. Sementara itu di sebuah gudang terlihatlah beberapa orang pria sedang mengepak narkoba untuk diselundupkan ke wilayah kota. Help daar. Geng tersebut dipimpin oleh seorang pria tanpa nama, sebuah alasan yang tepat untuk menyamarkan identitasnya yang hanya diberi julukan dengan panggilan Bossman. Setelah barang selundupan selesai di-packing, sang Bossman memberikan aba-aba pada seluruh anak buahnya agar lebih mempercepat pekerjaan mereka. Dengan tetap waspada, ia memperhatikan keamanan di luar gedung, lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera berangkat saat itu juga. Tyd om op te sta afstand soos gewoonlik. Let's not fuck. Sebuah mobil box tempat narkoba itu diselundupkan disetir oleh seorang pria bernama Pete, terlihat gugup dan begitu sangat panik. Pete yang ternyata adalah anak buah Bossman yang baru saja direkrut, tentu saja terlihat kaku dan mengalami gugup parah di hari pertama kerjanya itu. Sang Bossman yang berada tepat di sampingnya mencoba memberikan sugesti dengan mengatakan bahwa ketenangan adalah kunci kesuksesan dari misi pekerjaan kotor mereka tersebut. Tanpa sepatah kata, Pete hanya bisa manggut-manggut, seakan tak ada pilihan lain baginya selain menyetir dan mencoba menetralisir ketegangan yang masih saja menyelimutinya. Di tengah perjalanan, kecemasan Pete tersebut ternyata kini benar-benar terjadi tepat di depan matanya. Seorang polisi yang sedang berjaga di perbatasan melihat mobil mereka berjalan menuju ke arahnya. Bergeraklah sang polisi menuju ke tengah jalan, menghentikan laju mobil dengan mengangkat tangannya, membuat kepanikan Pete terlihat semakin tak terkendali. Bossman lalu menyuruh Pete untuk segera berhenti. Dengan setengah membentak, ia menyuruh Pete untuk tetap bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan polisi yang kini hanya berjarak beberapa meter saja di depan mereka. Sampai akhirnya, polisi tersebut yang kini berdiri tepat di sisi kanan mobil mereka melihat gerak-gerik Pete yang terlihat gugup dan gemetaran saat diminta untuk menunjukkan surat izin mengemudinya. Melihat gerak-gerik Pete yang mencurigakan, pada akhirnya membuat polisi tersebut menyuruh mereka untuk membuka pintu belakang mobil untuk segera ia periksa. Namun sang Bossman menolak perintah itu, di mana ia beralasan kalau di belakang mobil hanyalah berisikan muatan pakaian dan juga beberapa bahan-bahan tekstil lainnya. So wat het julle agterin? Ons is al klaar laat. Sien wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar goed. Hy soort van ding. Perintahnya yang tidak segera dituruti membuat sang polisi pun mengatakan kalau dia akan memeriksa sendiri isi belakang mobil jika mereka tetap menolak untuk membuka pintu itu. Di waktu yang bersamaan, 3 orang anak buah Bossman bernama Bess, Eji, dan Bula tiba di lokasi dan melihat kejadian itu. Bess yang sedang menyetir mencoba mengalihkan perhatian polisi tersebut dengan berpura-pura ingin menanyakan arah jalan. Namun polisi itu menyuruh mereka untuk menunggu terlebih dahulu, membuat Bess bersama 2 rekannya terpaksa turun hingga... Meneer, terug in julle voertuig. Môre. Sit neer jou wapen. Okay. Stadig. Julle vol. Bossman, wat die fuck? Vat 'n kar ry agter ons aan. Dimasukkanlah sang polisi ke dalam mobil box itu, lalu menyita senjata dan rencananya bahkan membawa serta mobil polisi tersebut untuk melenyapkan bukti-bukti penculikan.
Beberapa saat kemudian berhentilah mereka di pinggir jalan. Bosman pun turun dari mobil, mengerahkan anak buahnya untuk segera memasuki sebuah lahan kosong. Secara kebetulan Emma ternyata juga memasuki arah persimpangan yang sama dengan komplotan geng itu. Namun sial, mobilnya tiba-tiba mogok di tengah jalan yang lokasinya tak begitu jauh dari lokasi lahan kosong tempat Bosman dan anak buahnya saat ini berada. Kesialan yang dialami Emma ternyata tidak hanya sampai di situ saja. Wilayah tersebut yang ternyata sangat sulit untuk mendapatkan sinyal ponsel membuat Emma gagal meminta bantuan dari ayahnya. Come on. Sementara itu di lahan kosong, Bosman pun yang tidak ingin kegiatan penyelundupannya terbongkar dengan adanya saksi, saat itu juga yang merencanakan ide sadis gilanya. Kali ini ia menyuruh Pete untuk melakukan eksekusi, dengan menyuruhnya melakukan pemanasan terlebih dahulu, bertujuan agar polisi tersebut segera meningsoi dengan cepat tanpa merasakan rasa sakit. Namun suara tembakan itu ternyata terdengar oleh Emma di seberang sana. Hingga saat itu juga Emma berpikir kalau suara tembakan tersebut adalah suara tembakan dari para pemburu yang sedang berburu rusa. Saat itu juga ia membuka pintu mobil, mengambil botol kosong, lalu segera beranjak pergi mendatangi mereka yang ia anggap adalah para pemburu, berharap akan mendapatkan bantuan sebotol air untuk mengisi air radiator pada mesin mobilnya. Sementara itu di lokasi lahan kosong, terlihatlah ekspresi wajah ketakutan dari sang polisi, dengan suara gemetar yang mengatakan pada Bosman agar ia tidak dihabisi, dengan berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang penyelundupan yang telah Bosman lakukan bersama dengan anak buahnya itu. Salah seorang anak buah Bosman yang bernama AG dari awal sebenarnya terlihat gak tega dengan polisi itu. Merasa kasihan, ia pun meminta saran pada Bosman sebaiknya diikat dan ditinggalkan saja di tempat itu tanpa harus dibunuh. Namun bukannya setuju dengan saran AG, sang Bosman justru marah hingga terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Dengan ancaman todongan senapan yang kini menempel tepat ke dadanya, AG pun hanya bisa manggut-manggut dan akhirnya menuruti perintah dan kemauan sang Bosman yang tetap saja pada keputusannya. Disuruhlah Pete untuk melakukan eksekusi, namun ia terdiam sejenak seakan ia sedang memakan buah si malakama. Membunuh polisi tersebut yang merasa gak tega, gak membunuh sudah pasti dialah yang bakal dibunuh. Di waktu yang bersamaan, Emma pun berhasil menemukan posisi mereka, namun langkahnya harus terhenti. Ketika jaraknya yang hanya belasan meter saja dari posisi komplotan Bosman, ia melihat dengan jelas polisi itu dihabisi dengan ditembak tepat di kepalanya. Emma yang menyaksikan kejadian itu tentu saja merasa syok dan sangat kaget, hingga membuatnya tanpa sengaja menjatuhkan botol kaca yang ia bawa, hingga Bosman dan komplotannya pun mengejarnya. Bas, Jay! Krijgen! Setelah mereka memastikan kalau Emma hanya sendirian berada di tempat itu, Bess dan rekannya bernama Jay segera membawa Emma untuk dibawa menghadap Bosman. Saat itu juga Bosman melakukan sebuah permainan dengan anak buahnya dengan melemparkan sekeping koin. Lalu ia pun memilih salah seorang dari mereka bernama Bula, mengizinkannya bersenang-senang dengan memperkaos Emma, namun dengan satu syarat di mana setelah ia bersenang-senang, ia juga yang harus menghabisi Emma saat itu juga. Namun tanpa mereka sadari, polisi yang awalnya dikira telah mati ternyata berhasil bangun kembali. Ia pun berniat kabur, merayap di pasir tanpa diketahui oleh Bosman dan anak buahnya. Bahkan dengan bebas ia bergerak hingga berhasil masuk ke dalam mobil. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Bula pun memulai aksinya. Ia membawa Emma ke tempat yang lebih strategis, memborgol tangan kirinya lalu dikaitkan pada sebatang besi. Namun baru saja Bula akan segera memulai misi senang-senangnya, tiba-tiba namun sial, Bosman yang ternyata memiliki kemampuan menembak jarak jauh, saat itu juga berhasil menggagalkan aksi kabur sang polisi hingga polisi tersebut pun tewas saat itu juga. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Emma. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menggapai sabuk holster milik polisi
hingga ia pun menemukan kunci, berhasil membuka borgol yang membelenggu tangannya, mengambil sebilah pisau milik bule yang terjatuh. Kemudian ia segera bergegas menuju ke mobilnya. Sesampainya Emma di mobil, ia lalu membuka pintu bagasi, mengambil tasnya yang berisikan perlengkapan camping, lalu dengan buru-buru ia segera berjalan dengan cepat, sembari menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap keberadaannya saat itu tidak diketahui oleh bosman dan anak buahnya. Tak berselang lama kemudian, Bula kembali ke lokasi semula. Namun dia kaget ketika tak lagi melihat Emma yang ternyata sudah berhasil kabur melepaskan borgol pada tangannya. Di waktu yang bersamaan, bosman dan yang lainnya pun tiba di lokasi. Mendengar dan melihat Emma yang berhasil kabur, tentu saja membuat bosman terlihat sangat marah. Saat itu juga ia menyuruh semua anak buahnya untuk segera berpencar, untuk segera mencari dan memburu Emma, baik itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Sementara itu di lokasi peternakan, ayah Emma mulai terlihat sangat khawatir. Putrinya tersebut yang seharusnya sudah tiba, justru kini gak ada kabar sama sekali. Dengan harap-harap cemas, ia memperhatikan pergerakan jam yang berdetak di dinding, seakan ia berfirasat kalau ada sesuatu yang terjadi dengan putrinya itu. Setelah beberapa saat menunggu, sang ayah pun pada akhirnya mencoba menelpon Emma. Namun sayangnya nomor telepon Emma tak lagi dapat dihubungi. Tatapannya pun kosong, terlihat jelas dari raut wajahnya bagaimana ia saat ini begitu khawatir dengan putri semata wayangnya itu. Sementara itu, Emma yang berjalan menyusuri bukit-bukit cadas berpasir, menemukan sebuah batu berongga di bawah bukit tersebut, hingga ia pun memilih untuk bersembunyi di dalamnya. Merasa bingung, takut, lapar, dan juga haus, membuat Emma hanya bisa melampiaskan semua itu dengan cara menangis. Di tengah kehilangan harapan, ia pun membongkar isi tasnya, namun tak menemukan sesuatu yang bermanfaat selain beberapa pakaian dan juga sebungkus racun serangga. Di sisi lain, Jay dan Bess berhasil menemukan mobil Emma yang terparkir. Bess menemukan kartu identitas Emma yang tertinggal di dalam mobil, lalu melaporkan hal itu pada bosman melalui handy-talkie yang ia bawa. Beberapa saat kemudian, Pete yang dulu pernah bekerja sebagai penjaga hutan memberikan saran pada bosman agar mereka sebaiknya menyusuri padang berpasir itu untuk mencari Emma dengan mengikuti jejak kakinya. Bosman dan yang lainnya pun yang terlihat mulai khawatir karena jika saja Emma tidak segera ditemukan, mereka bakalan menjadi buronan kejaran polisi. Pada akhirnya, usul Pete menjadi satu-satunya cara terbaik untuk menemukan Emma. Berangkatlah mereka menyusuri padang bukit berpasir itu, mengikuti jejak kaki Emma yang masih tertinggal, disusul oleh Jay yang bertugas di belakang menghapus jejak kaki mereka satu persatu, di mana itu ia lakukan agar tidak ada orang lain yang melacak dan mencoba menyusul mereka. Singkat cerita, langkah mereka pun terhenti dengan ditemukannya jejak kaki Emma yang berakhir tepat di rongga-rongga bukit berbatu. Namun beruntung buat Emma, ia sudah meninggalkan tempat tersebut sebelum para komplotan pemasok narkoba itu tiba di lokasi. Dari kejauhan, Emma menggunakan sebuah teropong untuk mengawasi pergerakan bosman dan anak buahnya, di mana saat itu juga ia melihat para komplotan gembong narkoba tersebut tengah bergerak menuju ke arahnya. Emma pun yang sadar kalau jejak langkah kakinya lah yang menuntun mereka menuju ke arahnya. Saat itu juga Emma mendapatkan sebuah ide, mengecoh mereka dengan membuat jejak kaki langkah palsu ke arah yang berbeda. Dan ternyata idenya pun berhasil, di mana Pete yang seharusnya ahli dalam melacak, ternyata dibuat kebingungan ketika harus menebak jejak kaki Emma yang kini tampak tertuju pada 3 arah yang berbeda. Saat itu juga mereka pun sadar kalau Emma telah mengetahui kalau ia sedang diburu. Pada akhirnya, bosman pun memutuskan untuk membagi kelompok mereka menjadi 3 kubu, yang mana masing-masing dari kelompok mengikuti satu dari arah jejak kaki itu. Namun beberapa saat mereka berjalan, satu persatu dari mereka mulai merasakan kehausan setelah menyusuri padang yang tandus tanpa membawa sedikit pun persediaan air. Keadaan itu mau tidak mau memaksa mereka untuk segera menemukan Emma secepatnya. Di sisi lain terlihatlah seorang pengendara mobil, yaitu seorang pria tua yang kebetulan melintas di lokasi dan melihat mobil Emma yang terparkir di tengah jalan. Pria yang bernama Manny tersebut yang ternyata adalah kenalan ayah Emma tentu saja tidak asing dengan mobil itu. Miani yang merasa aneh dengan pintu mobil yang sudah dalam keadaan terbuka lebar tanpa pemiliknya, membuat Miani mencoba berteriak memanggil-manggil nama Emma berulang-ulang kali, namun tetap saja tak ada jawaban. Ia segera beranjak pergi dari tempat itu untuk mencari sinyal, lalu menelpon ayah Emma dengan memberitahu kalau dia menemukan mobil Emma yang terparkir di lokasi yang berjarak 20 km dari jalan raya. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun tanpa membuang-buang waktu, ia pun segera menyusul ke lokasi
bermodalkan alamat jalan yang diberikan oleh Miani itu. Singkat cerita, tibalah ayah Emma di lokasi mobil Emma terparkir. Mengobrollah ia dengan Miani, menceritakan tentang seputar putrinya itu. Setelah melihat-lihat kondisi di sekitar mobil, saat itu juga sang ayah yakin kalau jejak kaki yang ada di sekitar mobil sengaja disapu oleh seseorang untuk menghilangkan jejak itu. Dan disinilah diketahui jika ayah Emma ternyata adalah seorang veteran tentara perang. Dengan mudahnya ia membaca situasi yang sedang terjadi dengan menebak kalau ada 5 atau 6 orang pria yang sedang mengejar putrinya tanpa tahu alasannya apa. Namun sekalipun ayahnya Emma tahu kalau putrinya tengah diburu, ia sama sekali terlihat tidak khawatir dengan hal itu. Karena sejak kecil Emma sudah ia ajarkan cara bertahan hidup hingga mampu melindungi dirinya dalam kondisi terpojok sekalipun. Namun tak lepas dari semua itu, Emma ternyata memiliki satu kelemahan, di mana dia tidak begitu mahir dalam menggunakan senjata. Sementara itu Emma yang sudah berlari cukup jauh tanpa sengaja menemukan sebuah wadah berisi air, dan saat itu juga ia mengingat sebuah pesan masa lalu dari sang ayah, di mana saat itu sang ayah mengatakan kalau air adalah sumber utama kehidupan. Dengan air manusia bisa bertahan hidup bahkan selama berhari-hari tanpa makanan. Di zaman perang pun air juga difungsikan menjadi senjata pembunuh yang digunakan oleh para tentara, di mana sifatnya yang sangat mudah terkontaminasi, dimanfaatkan dengan menabur racun lalu digunakan untuk menghabisi kelompok para musuh yang mengkonsumsi air itu. Beberapa saat kemudian Emma pun membasuh wajahnya, mengambil sebotol untuk persediaan, lalu memasukkan bubuk racun serangga yang telah ia bawa ke dalam wadah sumber air itu. Namun tanpa Emma sadari, tepat di atas bukit, Eji dan Bula melihat keberadaannya dari kejauhan. Terjadilah perdebatan sesaat di antara mereka, di mana Eji ingin segera melaporkan hal itu pada Bosman, sementara Bula ingin bersenang-senang dengan Emma terlebih dahulu. Pada akhirnya Eji pun mengalah. Ia membiarkan Bula menuntaskan niat kotornya sembari tetap menunggu di atas sana. Berjalanlah Bula mengendap-endap mendekati Emma. Emma pun yang akhirnya tersadar kalau seseorang tengah menodongkan pistol tepat ke arahnya, dengan terpaksa melemparkan botol minumannya ketika Bula memaksanya untuk menyerahkan botol minuman itu. Setelah Bula menenggak air dalam botol, ia pun berniat untuk kembali melanjutkan niat utamanya, mendekati Emma, menyuruh untuk segera melepaskan pakaiannya. Namun tindakan kekerasan yang awalnya sangat dibenci oleh Emma, justru kini sebaliknya menyatu dalam jiwanya. Hingga saat itu juga Emma merencanakan sesuatu yang lebih gila. Ia berniat menghabisi para komplotan tersebut dengan mempraktekkan latihan militer yang sempat ia tekuni sejak ia kecil. Sementara itu di atas sana, Eji yang sedari tadi menunggu cukup lama, mulai terlihat khawatir ketika di bawah sana ia hanya melihat Emma tanpa melihat Bula. Dengan terpaksa Eji melaporkan hal itu pada Bosman. Eji yang baru saja ingin turun ke bawah untuk memburu Emma, tentu saja tidak sadar kalau Emma sebenarnya mendengar percakapan mereka. Hingga saat itu juga ia membawa handy-talkie tersebut. Kemudian dia pun segera pergi dari tempat itu secepatnya. Sementara Eji yang sudah berhasil turun ke bawah, ia pun kaget ketika menemukan Bula yang sudah meningsoi dengan tubuh berlumuran darah. Saat itu juga situasi berubah mencekam seketika, di mana Eji yang awalnya merasa kalau Emma bakalan menjadi mangsa yang sangat mudah untuk diburu. Justru kini ia sadar kalau Emma bukanlah wanita lemah seperti yang ia bayangkan. Tak berselang lama kemudian, Bosman dan yang lainnya tiba di tempat lokasi Bula terkapar. Di saat itu juga mereka yang kehausan tanpa sedikit pun curiga mengambil kesempatan untuk minum air di dalam wadah besar itu. Setelah puas membasuh dahaga, Bosman, Bess, Jay, dan Pete kembali berjalan untuk melanjutkan pencarian. Di sisi lain, Emma mulai menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dengan berani ia menantang Bosman, memberi waktu 2 jam pada mereka untuk segera menangkapnya. Di mana jika mereka gagal, maka ia akan melaporkan Bosman dan anak buahnya kepada polisi melalui handy-talkie milik Bula yang kini berada dalam genggaman tangannya. Ternyata Eji yang lebih dulu tiba di bukit itu. Ia berjalan dengan perlahan sembari mengikuti jejak kaki Emma hingga menuntun langkahnya tepat di bawah tebing. Sampai akhirnya ia pun gak sadar, tiba-tiba Das alles. Joost, Gott.
Sementara itu Emma terus berlari dan berlari dari kejaran komplotan Bosman. Ia berhenti sejenak, meneguk beberapa tegukan air dari dalam botol yang ia bawa. Dari kejauhan tiba-tiba ia melihat Bosman dan komplotannya kini berada tak jauh dari posisinya berada. Dan ternyata Bess mengetahui keberadaannya. Ia memberitahu hal itu pada Bosman, membuat Bosman tak menyanyiakan kesempatan tersebut dengan segera membidik Emma saat itu juga. Sementara itu, terlihatlah kondisi Pete yang mengalami mual setelah air sumur yang ia minum mulai bereaksi pada pencernaannya. Dalam kondisi yang terlihat mulai lemah, ia tiba-tiba melihat Emma berlari masuk ke dalam lokasi gedung terbengkalai hingga Bosman sekali lagi mencoba melepaskan tembakannya. Tempat persembunyian Emma yang sangat sulit dijangkau oleh tembakannya membuat Bosman menyuruh seluruh anak buahnya untuk segera turun menangkap Emma, sementara dia bertugas membidik dari kejauhan. Tak mampu menggunakan senjata dengan baik dan juga mendapatkan lawan yang tak sebanding, tentu saja membuat Emma mulai merasa terpojok. Sadar akan bahaya yang sedang mengepungnya, membuat Emma saat itu berinisiatif berlari dengan cepat hingga ia pun berhasil masuk ke dalam salah satu bangunan terbengkalai. Mengetahui hal itu, Bess, Jay, dan Pete segera berdiri untuk menyusul dan memburunya. Dengan berjalan perlahan, Bess memimpin di depan, lalu memberi aba-aba pada Jay untuk masuk melalui pintu lain. Sementara Pete ditugaskan mengawasi di luar gedung. Bergeraklah Jay masuk ke dalam pintu sebelah kanan. Dengan tetap waspada, ia mengarahkan pistolnya ke segala penjuru ruangan yang hanya berisikan puing-puing bangunan dan perabotan yang sudah usang. Namun tampaknya air sumur yang juga sempat ia minum ternyata mulai bereaksi pada tubuhnya. Ia mengalami pusing dan kehilangan konsentrasi, hingga sementara itu ayah Emma yang sudah mencoba berusaha semaksimal mungkin mencari putrinya. Namun tetap saja ia gagal. Pada akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke peternakan. Ia duduk sembari terus melepaskan pandangan ke arah ujung jalan yang ada di depannya. Berharap di sana ia melihat putrinya Emma berjalan ke arahnya dalam keadaan selamat. Di luar gedung, Pete yang masih sempoyongan dengan terpaksa harus masuk ke dalam setelah mendapatkan perintah dari Bosman. Berjalanlah ia mendekati pintu yang sebelumnya dimasuki oleh Jay. Memanggil-manggil nama Jay dengan suara lemah, namun tetap saja tak ada sahutan. Dengan wajah tampak ragu, pada akhirnya ia mencoba memberanikan diri masuk ke dalam. Namun baru saja ia melangkah melewati pintu, tiba-tiba beruntung buat Pete, di mana Emma yang mendengar rintihannya membuat Emma pun merasa kasihan dan membiarkannya pergi dari tempat itu. Namun siapa sangka kebaikan Emma tersebut ternyata Emma kembali bergerak memasuki ruangan lain, menodongkan pistolnya ke arah depan untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi. Setelah beberapa saat berjalan menyusuri ruangan, Emma pun gak sadar di mana Bess tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Setelah membabi buta menghabisi Bess, Emma pun segera keluar dengan membawa 2 pistol di tangannya. Namun ternyata di luar sana sang Bosman sedang mengarahkan kaliber panjangnya ke arah Emma. Saat itu juga dengan tatapan tajam Emma mengatakan pada Bosman kalau semua anak buahnya sudah ia babat tanpa sisa. Namun dengan penuh percaya diri, Bosman seakan meremehkan Emma dengan meletakkan senjata kalibernya dan menggunakan pistol biasa untuk menantang Emma beradu kecepatan menembak. Sampai akhirnya mereka berdua pun bersiap-siap. Dan kemudian inilah yang terjadi. Entah suatu keberuntungan atau memang Emma memiliki skill di atas rata-rata. Namun pastinya ia selamat membabat habis para gembong narkoba itu.
Mendapatkan luka tembak di dadanya membuat Emma tetap berusaha mengumpulkan tenaga untuk segera pulang dan bertemu dengan ayahnya. Sang ayah pun yang melihat Emma dari kejauhan tak lagi dapat membendung air matanya. Dengan kakinya yang lumpuh, ia berjalan dengan cepat menghampiri Emma, memeluk erat putrinya tersebut yang menangis tepat di pundaknya. Sambil menangis bahagia, Emma mengungkapkan sesuatu pada sang ayah dengan mengatakan kalau dia baru aja lulus latihan menembak. Di rumah sakit, Emma yang tengah dirawat untuk memulihkan kondisinya. Di saat itu juga ia berinisiatif mengirim pesan pada pacarnya untuk meminta maaf karena selama ini selalu mengedepankan egonya tanpa peduli dengan pacarnya itu. Dimana pada akhirnya Emma mengerti bahwa terkadang kita terpaksa harus melakukan kekerasan jika itu memang harus dilakukan untuk membela diri. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, segitu aja perjumpaan kita di Alur Cerita Film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung terus Kevin Bird Film agar terus semangat menghibur di waktu-waktu senggang kalian. Mimin pamit dan sampai ketemu lagi di Alur Cerita Film selanjutnya.